Hidup di kota memang keras, namun aku bersyukur bisa bertahan sampai sekarang. Malahan bisa ikut sedikit mencari rezeki di salah satu perusahaan besar. Meski hanya diterima di kantor cabangnya, namun itu sudah membuatku senang. Apalagi gajinya juga cukup besar untuk kisaran karyawan biasa sepertiku. Perkenalkan dulu, namaku Doni, berusia 25 tahun, dengan status masih single. Terakhir pacaran saat kuliah dulu, dan saat sudah lulus hubunganku berakhir karena kami LDR. Sambil melupakan kisah cinta yang kandas, aku mencari-cari pekerjaan dengan melamar ke setiap perusahaan. Namun hasilnya nihil. Mereka lebih memilih yang punya pengalaman. Dalam keadaan terpuruk, datanglah penyelamat untukku. Seorang wanita cantik dengan usia sudah 40 tahun merekomendasikan aku pada tempat dia bekerja. Sampai akhirnya aku diterima dan bisa bekerja sampai sekarang. Beliau adalah Tante Monik, Ibu Evan, teman kuliah sekaligus teman kosku. Meski Evan punya rumah, tapi dia lebih memilih kos bersamaku dan membuat aku bisa mengenal Tante Monik. Sampai akhirnya dia membantuku mendapat pekerjaan. Selain cantik, Tante Monik memang sangat baik. Sering menawariku untuk tinggal di rumahnya agar bisa menghemat uang kiriman dari orang tuaku. Namun aku menolak karena tak enak. Selain itu, aku juga takut tak bisa konsentrasi bila selalu dekat dengannya. Apalagi pikiran ini selalu berandai-andai jika bisa dan bisa, karena jiwa mudaku masih bergelora. Tante Monik punya jabatan sebagai manajer di cabang perusahaan tempatku bekerja. Tak heran jika aku bisa bekerja di sini berkat bantuannya. Sosok wanita karir yang begitu berkarisma juga mempesona. Meski sudah berumur, tapi masih punya daya tarik tersendiri, bahkan untukku sendiri. Apalagi beliau sering ditinggal karena suaminya kerja di luar negeri, hanya pulang 1 tahun sekali. Pasti merasa kosong luar dalam. Menjadikan pikiranku ini tak salah jika selalu melayang. Namun hari ini aku akan bersama dengan Tante Monik selama seharian penuh, bahkan bisa lebih jika urusan di kantor pusat belum selesai. Meski matahari belum nampak sinarnya, Tante Monik sudah menungguku di depan kosku. Karena hari ini kami akan berangkat ke kantor pusat untuk rapat tahunan. Dan untuk kali ini, akulah yang dipilih menemani manajer cabang, yaitu Tante Monik, untuk menghadiri rapat tersebut. Jadi pagi ini kami akan berkendara selama 3 jam. Lebih tepatnya Tante Monik yang akan menyetir, karena aku belum begitu mahir, meski dulu sempat diajari.
Waktu yang sangat panjang menurutku untuk menahan sesuatu dari dalam. "Pagi, Bu," kataku sopan pada wanita cantik di depanku yang kini mengenakan jaket dan celana jeans, namun malah seperti diikat saking presnya dipakai. "Pagi juga, Don. Kamu sudah siap?" tanyanya. "Siap, Bu," jawabku tetap tenang meski sudah mulai sedikit gugup. "Jangan panggil Bu dong, ini kan bukan di kantor," katanya sambil tersenyum. Senyum manis dari Tante Monik dari bibir tipisnya membuat tambah mempesona. Apalagi kulitnya juga putih serta rambut agak pirang di ujungnya, membuat tampak lebih muda. Sayang sekali jika Tante Monik harus sering ditinggal. Pasti beliau juga butuh teman untuk ngobrol ataupun olahraga supaya tetap terjaga kelenturannya. Seperti dua mangkuk yang selalu dibawa Tante Monik kemanapun dia berada. Terlihat lentur meski selalu tertutup, namun tak bisa disembunyikan dari mata ini. "Kita jalan sekarang ya, mumpung masih pagi, nanti keburu macet," perintah Tante Monik dan langsung masuk ke kursi pengemudi. Perjalanan pun dimulai dengan suara hening. Tak ada obrolan antara kami. Tante Monik lebih fokus ke jalan, sedangkan aku juga asik dengan pikiran sendiri. Meski sesekali melirik ke arah Tante Monik untuk mengecek, itu pun tak terlalu lama. Takut jika ketahuan, dan Tante Monik marah karena aku dianggap tak sopan. "Ngelirik apa sih, Don? Kok cuma bentar?" tanya Tante Monik yang ternyata tahu. "Enggak, Tan, cuma kali ini Tante Monik cantik banget," jawabku berani. "Emang biasanya jelek gitu?" tanyanya. Bukan gitu, Tan. Maksud Doni, Tante kelihatan kayak ABG kalau pakai ya kayak gini," kataku. Biasa, karena memang sudah sangat akrab dengannya. "Berarti Tante tua dong kalau di kantor," kata Tante Monik, kembali membuatku bingung karena serba salah. Harus bicara apa lagi? "Malahan Tante tambah cantik kalau pakai baju kantor, sama kelihatan lebih gitu," jawabku. Sengaja tak aku teruskan, takut beliau marah. "Lebih apa, Don? Kamu mulai nakal ya sekarang? Kan masih banyak yang lebih cantik dan muda dari Tante di kantor. Tapi yang seksi cuma Tante Monik," kata aku sambil menatap lurus. Mendengar jawaban dariku, Tante Monik hanya tersenyum dan kembali fokus menyetir tanpa bicara lagi. Dia tak marah, malahan senang dengan jawabanku. 3 jam perjalanan kami lewati, dan kini mobil Tante Monik telah terparkir di kantor pusat. Namun sebelumnya kami mampir dulu ke pom bensin yang tak jauh dari kantor untuk ganti pakaian kantor.
Meski masih merasa bersalah pada Tante Monik tentang ucapanku barusan, namun aku harus langsung siap dengan rapat kali ini. Apalagi ini kali pertama untukku. Perusahaan tempatku bekerja punya banyak cabang. Tak heran jika peserta rapat kali ini sangat banyak, perwakilan dari setiap cabang. Aku duduk di belakang Tante Monik dan membantunya menyiapkan seluruh keperluan untuk rapat kali ini. Sampai akhirnya semuanya berjalan dengan lancar, tanpa adanya kendala. Kini aku kembali ke dalam mobil bersama Tante Monik untuk kembali pulang, karena besok aku masih harus masuk kerja, melaporkan hasil rapat tadi sebelum libur weekend. "Kamu nyetir ya Don, Tante pegel nih," kata Tante Monik, membuatku langsung melihat wajah lelahnya. Namun masih terlihat cantik dengan goresan make up yang belum luntur. "Tapi Doni belum lancar Tan, nanti kalau kenapa-kenapa gimana?" jawabku, karena memang belum begitu mahir menyetir, apalagi ini langsung di jalan raya. Dulu saat kuliah, aku memang diajari Evan saat main ke rumahnya. Dan tentu Tante Monik tahu, makanya dia mengira aku bisa menyetir. Tapi sebenarnya masih tahap awal. "Gak apa-apa, nanti pelan aja, sambil Tante ajari. Soalnya Tante capek banget," katanya. Lalu meminggirkan mobil dan turun dari kursi kemudi, lalu menyuruhku pindah memegang kemudi. Karena tak enak menolak dan juga jalan tak begitu ramai, akhirnya aku terima saja. Ku tarik nafas dalam-dalam, mulai menginjak gas dengan pelan. Meski merasa berdebar, tapi aku juga senang karena bisa mengemudi mobil meski bukan mobilku sendiri. Saat kulihat ke samping, terlihat Tante Monik tidur. Mungkin memang kecapean. Aku tak berani membangunkan, hanya sesekali melihat saja, karena jarang bisa melihat Tante Monik tidur. Tapi tetap hanya sebentar, karena aku harus kembali fokus ke jalan. Entah sudah berapa lama aku menyetir, karena mobil hanya berjalan pelan. Meski sudah malam dan tak ramai, tapi aku belum berani untuk melaju kencang. "Sampai mana Don?" kata Tante Monik yang membuatku menoleh ke arahnya. "Kayaknya masih jauh Tan, soalnya saya agak berani kencang, masih takut," jawabku. "Gak apa-apa, kita minggir aja dulu kalau kamu capek," tawar Tante Monik, dan aku setuju karena memang tangan dan kakiku sudah pegal karena tak biasa menyetir. "Kamu sudah punya pacar atau calon pendamping gitu Don?" tanyanya. "Belum Tan, mungkin gak laku dan gak ada yang mau sama saya," jawabku sesuai kenyataan sekarang. "Masa wajah ganteng kayak kamu gak laku? Bohong banget kamu. Pasti kamu lagi milih-milih, iya kan? Emang selera kamu kayak gimana sih?"
Tanya Tante Monik sembari duduk menyamping. Yang penting mau nerima Doni apa adanya aja, Tan. Kan Doni hanya seperti ini, jawabku. Emang kamu gimana? Ada yang salah atau malah ada yang lebih? Kata Tante Monik terdengar manja di akhir. Doni kan cuma orang biasa, Tan. Gak punya banyak uang, apalagi mobil. Nyetir aja masih kaku, jawabku. Mau tante ajarin biar bisa lancar, terus nanti setirin tante ya, katanya kembali manja. Belum sempat ku jawab, tangan Tante Monik sudah mendarat tepat di atas tuas persenelingku dan langsung membuat kaget, tak sempat menghindar. Kamu diam aja dulu, biar tante yang kasih pemanasan. Nanti kalau sudah siap, kamu injak gasnya ya, supaya tambah kenceng ya, kata Tante Monik disertai senyum. Tante Monik mulai mengajariku dengan tuas perseneling milikku yang tak begitu panjang, namun begitu kokoh, karena tak hentinya dia putar sesuai nomor giginya. Hari ini aku mendapat latihan langsung dari Tante Monik di mobilnya, dan tentu membuatku merasa amat beruntung karena bisa diajari manajer cabangku sendiri. Ku tekan tuas perseneling dengan arah maju dan mundur. Lalu sesekali aku tekan supaya perpindahan giginya bisa terasa, sambil tetap terus aku gas. Tante Monik selalu teriak-teriak untuk membakar semangat mudaku di setiap dia memutar perseneling dan mendorongnya kuat-kuat. Hari yang sudah malam membuat Tante Monik menyuruhku untuk mencari tempat bermalam karena tak ingin melanjutkan perjalanan agar tak terjadi apa-apa di jalan. Tapi yang jelas Tante Monik masih ingin mengajariku supaya bisa menyetiri dia kemanapun dan di saat apapun, agar dia tak kecapean lagi. Aku sangat beruntung bisa berlatih langsung dari orang yang punya pengalaman seperti ibu temanku dan manajer cabang seperti Tante Monik. Gimana menurut kalian? Apa yang harus aku lakukan jika nanti Tante Monik meminta bantuan kepadaku lagi? Apa aku harus membantunya lagi atau tidak? Tulis komentar kalian di bawah dong.